来，请一起入口通道。Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 589 sampai 590 atau episode 615 sampai 616, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Di episode sebelumnya diceritakan, para petinggi ras manusia mengadakan pertemuan penting untuk membahas tentang harta yang didapatkan Luo Feng di bintang asli, yaitu batu disambiguasi, di mana batu ini adalah menjadi sebuah token untuk dapat memasuki kuil disambiguasi. Setelah itu Guru Lu Feng, pemimpin kota kekacauan primal yang mendapat tugas untuk membujuk Lu Feng, kemudian Lu Feng dipanggil oleh gurunya untuk dapat memberikan harta tersebut kepada ras manusia, namun Lu Feng malah menjawab tidak. Pemimpin kota kekacauan primal menatap Luo Feng dan menambahkan, apakah kamu tahu, apa makhluk tertinggi alam semesta? Bahkan untuk seseorang setingkat aku, bertemu dengan makhluk tertinggi berarti kiamat telah tiba. Mereka adalah bentuk kehidupan yang paling kuat dan menakutkan di alam semesta. Pemimpin kota kekacauan primal mulai terdengar cemas. Dan kamu masih ingin pergi? Luo Feng mengangguk. Iya benar guru, ucapnya dengan hormat. Justru karena dia tahu detail dari seluruh situasi, dan juga, dia tahu bahwa batu cermin disambiguasi tidak didistribusikan, menurut seberapa mampu atau seberapa kuat makhluk-makhluk besar itu, tetapi didistribusikan secara acak. Karena itu, baik yang kuat maupun yang lemah mungkin memiliki peluang memperoleh batu cermin ini. Selain itu, setiap makhluk besar ini akan masuk melalui jalan yang berbeda, jadi itu semua pertaruhan yang harus diambil. Dari sudut pandang historis, sejak generasi yang tak terhitung sebelumnya, selama setiap pembukaan bintang asli, harta terbesar menurut apa yang diketahui pemimpin kota kekacauan primal, kemungkinan besar diklaim oleh penguasa alam semesta atau makhluk tertinggi alam semesta. Jika aku mencapai tingkat ksatria alam semesta, pikir Luo Feng, tubuh suci aku akan menjadi jauh lebih besar dan lebih kuat. Maka armor angkatan akan bisa mengerahkan bentuk ketiganya, aku bahkan mungkin bisa mencoba mendapatkan papan logam hitam kelima. Dari apa yang aku dengar dari guru tamu Gunung Duduk, papan logam hitam kelima dapat memberi aku kejutan tak disengaja. Bagaimanapun, pada saat itu, aku sudah dapat mengendalikan menara bintang. Bahkan jika aku harus menghadapi makhluk tertinggi di alam semesta, aku akan dapat bersembunyi di menara bintang, dan dia tidak bisa melakukan apapun kepada aku. Bagaimanapun, menara bintang adalah harta karun sejati tertinggi. Umat manusia tidak memiliki harta karun sejati yang tertinggi, menara bintang tidak memiliki master untuk mengendalikannya, dan ditempatkan di luar wilayah dan medan perang. Ini telah membawa perang di antara empat ras puncak, di mana makhluk tertinggi alam semesta menjadi gila bagi mereka, tetapi tidak ada yang bisa mengklaimnya. Ini adalah kekuatan. Luo Feng mengandalkan menara bintang, tentu saja, dia tidak takut pada makhluk lain. Dia dipenuhi dengan keyakinan, kuil disambiguasi, tentu saja dia yang akan masuk. Jika dia menjadi lebih kuat, rasnya akan menjadi lebih kuat juga. Apakah kamu tidak merasa bahwa kemampuanmu mungkin tidak membuat nilai? Pemimpin kota kekacauan primal tidak bisa tidak bertanya. Pergi ke sana terlalu berbahaya bagimu. Guru, kata Luo Feng, menatap pemimpin kota kekacauan primal. Muridmu sekarang memiliki kekuatan penguasa alam semesta tingkat atas. Ada segala macam hidangan lezat dari berbagai wilayah di alam semesta, tetapi Luo Feng belum menyentuh salah satunya. Pemimpin kota kekacauan primal menuangkan anggur dan memandang Luo Feng. Master penguasa alam semesta tingkat atas, kata pemimpin kota kekacauan primal. Aku tahu bahwa tubuhmu yang suci dapat menyaingi ksatria alam semesta, dan kamu memiliki tubuh samudera jauhmu untuk dijadikan sumber kekuatan suci yang tak ada habisnya. Dan tubuh binatang bertanduk emas kamu juga panjangnya 600 mil. Dan dengan baju besi harta karun senior sejati kamu, bahkan penguasa alam semesta tingkat atas akan merasa sulit untuk membunuh kamu, tetapi itu tidak berarti kamu berada pada tingkat itu.
Namun, Luo Feng menatap gurunya dengan tegas. Pemimpin kota kekacauan primal balas menatap Luo Feng. Apakah kamu yakin? Tanyanya. Luo Feng mengangguk. Iya guru, ucap Lu Feng dengan patuh. Apakah kamu membunuh semua ksatria alam semesta dari ras lain? Pemimpin kota kekacauan primal tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Luo Feng mengangguk. Pemimpin kota kekacauan primal terus menatap Luo Feng. Dia adalah saksi dari peningkatan kekuatan Luo Feng, dan di luar imajinasinya seberapa cepat dia meningkat. Apa yang baru saja dikatakan Luo Feng menakutkan, namun pemimpin kota kekacauan primal menemukannya hampir meyakinkan berdasarkan hubungan mereka selama 100.000 tahun. Kita akan membicarakannya nanti. Pemimpin kota kekacauan primal menggelengkan kepalanya. Luo Feng, aku gurumu, jadi percayalah padaku, aku melakukannya demi kepentinganmu yang terbaik. Silakan lanjutkan, guru, kata Luo Feng. Batu cermin disambiguasi terkait dengan harta sejati yang paling penting yang pernah ada, sejak bintang asli telah dibuka, kata pemimpin kota kekacauan primal dengan sungguh-sungguh. Para master alam semesta dan pencipta kapak besar tahu bahwa kamu memiliki batu cermin disambiguasi. Meskipun mereka tidak akan memaksa kamu untuk memberi mereka batu, mereka akan marah kepada kamu jika kamu tidak melakukannya. Kamu ditakdirkan untuk menjadi salah satu senior dari kita manusia, dan itu tidak bijaksana bagi kamu untuk membuat mereka marah sekarang. Luo Feng mengangguk. Bahkan jika kamu memiliki kekuatan penguasa alam semesta tingkat atas, pemimpin kota kekacauan primal melanjutkan, itu tidak akan banyak membantu kamu. Setengah makhluk yang akan memasuki kuil disambiguasi adalah penguasa alam semesta, dan bahkan mungkin ada 1 atau 2 penguasa tertinggi alam semesta. Meskipun 36 portal memberikan perhatian khusus kepada yang lemah, kekuasaan adalah yang terpenting pada akhirnya. Itu pasti penguasa semesta atau bahkan penguasa tertinggi semesta, yang memperjuangkan harta sejati. Bahkan kamu, seseorang yang sekuat penguasa alam semesta tingkat atas, harus mundur. Pemimpin kota kekacauan primal menatap Luo Feng. Namun Luo Feng tetap diam saja. Jika kamu bersikeras untuk pergi, kata pemimpin kota kekacauan primal, kamu tidak hanya akan membuat jengkel penguasa dunia, tetapi kamu tidak akan bisa mendapatkan harta yang sejati juga. Kenapa melakukan itu? Dia telah memulai percakapan ini dari perspektif ras manusia, dan sekarang dia mencoba untuk mempengaruhi Luo Feng dari perspektif biaya dan manfaat. Dia hanya memiliki satu tujuan, yaitu membujuk Luo Feng untuk menyerahkan batu cermin disambiguasi. Selain itu, lanjutnya, ras kita akan menebusnya untukmu. Lagi pula, kamu adalah pemilik batu cermin disambiguasi. Menurut kamu berapa harga batu cermin disambiguasi? 20 poin harta karun sejati. 30 poin harta karun sejati. Ras kami pasti akan memberi kamu kompensasi jika kamu menyerah. Luo Feng tidak bisa menahan nafas. Jika itu adalah master semesta yang mendapatkan batu itu, tidak akan ada banyak masalah ini. Ras itu berbicara kepadanya dengan sopan karena ia memiliki potensi untuk menjadi salah satu senior tingkat atas. Jika Luo Feng hanya seorang ksatria alam semesta biasa, sikap mereka saat ini mungkin benar-benar berbeda. Namun, dia telah mendapatkan batu cermin disambiguasi sendiri. Batu itu miliknya. Pemimpin kota kekacauan primal memandang Luo Feng. Aku harap kamu akan menyerahkannya. Luo Feng tidak akan memberikannya, dan jika itu adalah penguasa alam semesta lain yang mencoba membujuknya, tetapi pemimpin kota kekacauan primal telah bermurah hati kepadanya, dengan memimpin dan membimbingnya. Guru, apakah kamu baru saja mengatakan bahwa ras kita akan memberikan kompensasi kepada aku, jika aku berkontribusi pada ras kita? Luo Feng menarik napas dalam-dalam. Aku tidak punya persyaratan tinggi, aku akan menyerahkan batu cermin disambiguasi jika aku bisa mendapatkan setengah kepemilikan bumi kembali. Yang berarti aku ingin bumi, planet rumah aku, kembali sepenuhnya menjadi milikku. Apakah ini satu-satunya syarat? Jika kamu menjawab ya, kata Luo Feng, aku akan menyerahkan batu cermin disambiguasi kepada ras kita. Aku ingin tidak lebih dari setengah kepemilikan bumi. Jika kamu mengatakan tidak, maka aku tidak akan memberikan batu itu. Pemimpin kota kekacauan primal bingung. Bumi, ya, bumi. Luo Feng mengangguk. Seketika mereka diam. Kedua makhluk tertinggi yang duduk di dua sisi meja makan keduanya terdiam. Kamu ingin bumi kembali menjadi milik kamu sepenuhnya, kata pemimpin kota kekacauan primal secara bertahap, setelah diam beberapa saat. Apa yang akan kamu lakukan terhadap para imigran dari planet asing?
Ketika aku kehilangan setengah kepemilikan aku menjadi 50 miliar elemen campuran, kata Luo Feng dengan sungguh-sungguh. Aku juga mengizinkan banyak imigran dari planet lain untuk tinggal di lautan, dan kota-kota terapung di langit di atas lautan. Namun, mereka mengejar imigran alih-alih penduduk dunia. Bumi adalah tempat asal kita penghuni bumi, dan ini adalah planet asal aku. Aku akan bertanya kepada para imigran dari planet asing. Daratan dan lautan, mereka semua milik penduduk dunia. Dia hanya bisa memberikan setengah kepemilikan bumi di bawah tekanan dari rasnya. Namun, Luo Feng telah menunggu untuk mendapatkan bumi kembali. Dalam beberapa tahun terakhir, para imigran bersikap sombong, dan Luo Feng hanya bisa mencoba menghentikan mereka dari berperilaku sembrono. Namun, para imigran memandang rendah penduduk bumi dari lubuk hati mereka. Lagi pula, planet biru adalah milik penduduk dunia. Kamu ingin mengusir mereka, pemimpin kota kekacauan primal berbisik. Guru, aku memberikannya hanya untuk 50 miliar elemen campuran. Luo Feng tersenyum, 50 miliar elemen campuran bahkan tidak layak harta. Aku menawarkan batu cermin disambiguasi sekarang. Jika kamu menghitung manfaatnya, jutaan kali lebih berharga. Aku mengerti, pemimpin kota kekacauan primal mengangguk. Aku tidak bisa memutuskan masalah ini, tapi aku akan segera memberimu jawaban. Oke, Luo Feng mengangguk. Luo Feng bukan orang bodoh, dan bukan pula orang bodoh yang akan membeli sesuatu seperti membuat pengorbanan untuk ras. Dia tidak akan memberikan yang berharga, untuk membuat orang hebat lainnya menjadi lebih kuat. Sejak Luo Feng pertama kali meninggalkan planet asalnya, ia telah memikul tanggung jawab bumi. Nasib dan masa depan orang-orang bumi bergantung padanya, itulah sebabnya dia tidak akan melepaskan kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Selain itu, dia telah mendapatkan batu cermin disambiguasi sendiri. Kuil disambiguasi adalah yang paling penting berharga sejak bintang aslinya dibuka. Luo Feng benar-benar ingin pergi ke sana. Tetapi gurunya telah bertanya secara pribadi, dan gurunya tulus. Mengambil kembali bumi adalah mimpi yang lebih penting bagi Luo Feng. Dibandingkan dengan mengambil kembali bumi, batu cermin disambiguasi jauh kurang signifikan. Mengambil kembali bumi bukanlah tugas yang mudah dalam rencanaku, pikir Luo Feng. Jika aku dapat mengambil kesempatan ini untuk mengambil kembali bumi, aku tidak akan peduli dengan batu cermin disambiguasi. Ras manusia dan bumi. Meskipun Luo Feng memiliki rasa memiliki terhadap ras manusia, ia memiliki ikatan yang lebih kuat dengan bumi. Dia, pertama dan terutama, pemimpin penduduk dunia dan membawa nasib bumi. Dia adalah anggota ras manusia kedua. Selain itu, batu cermin disambiguasi hanya sesuatu yang bisa membuat manusia lebih kuat. Itu tidak ada hubungannya dengan nasib umat manusia, dia tidak perlu khawatir tentang itu. Cahaya bintang bersinar terang di ruang angkasa saat tuan-tuan semesta duduk di kedua sisi bangku. Apakah dia setuju, pemimpin kota kekacauan primal? Apakah ada masalah? Apakah Luo Feng mengatakan tidak kepada kamu, gurunya? Bagaimana dia bisa bilang tidak? Akan sia-sia meninggalkannya dengan batu cermin disambiguasi. Aku akan berbicara dengannya jika kamu gagal. Pencipta kapak besar melirik ke sekeliling, dan semua penguasa alam semesta terdiam. Pemimpin kota kekacauan primal, beritahu mereka, kata pencipta kapak besar. Luo Feng berkata ya, pemimpin kota kekacauan primal memandang berkeliling pada para master semesta lainnya. Tapi dia memberi satu syarat. Bagus, dia setuju. Bagus, dia setuju. Mengenai kondisinya, kami akan memberikan kompensasi kepadanya. Bagaimana kondisinya? Beberapa master semesta bertanya, sementara yang lain hanya menatap pemimpin kota kekacauan primal berkata. Dia tidak akan memanggil mereka jika masalahnya sederhana. Pemimpin kota kekacauan primal melanjutkan, kondisinya sangat mudah, dia menginginkan separuh kepemilikan bumi. Bumi adalah planet asalnya. Kami membeli bumi untuk 50 miliar elemen campuran, dan setelah itu, semua kekuatan dapat mengirim kandidat mereka ke bumi. Sekarang, dia ingin bumi kembali. Tapi bagaimana dengan kandidat klan lain? Kata suara dingin. Luo Feng ingin mengusir semua kandidat dari planet asing, dan hanya meninggalkan penduduk bumi, kata pemimpin kota kekacauan primal. Tidak mungkin. Tentu tidak terpikirkan, tidak memungkinkan. Para penguasa alam semesta menyuarakan pendapat mereka satu persatu, jengkel dengan gagasan itu. Bumi telah menarik perhatian khusus ketika ditemukan, namun, ketika pencipta kapak raksasa menganggap bahwa bumi adalah planet khusus,
yang diciptakan oleh tamu gunung duduk, para penguasa alam semesta hanya ingin tahu. Mereka belum menyadari betapa berharganya bumi. Namun, setelah 100.000 tahun, generasi calon dari planet asing lahir di bumi. Dan semua kandidat yang lahir di sana lebih cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik, yang mengarah pada disposisi yang lebih baik, dan peluang yang lebih tinggi untuk menjadi makhluk dan bakat hebat. Disposisi adalah atribut yang tampak tidak penting pada awal pelatihan, tetapi semakin kuat, semakin penting. Ini membuat takjub para tuan semesta. Sungguh planet yang luar biasa bumi itu. Sungguh prestasi yang luar biasa yang oleh tamu gunung duduk. Keturunan yang lahir di bumi memiliki jiwa yang sama sekali berbeda, yang membuat mereka lebih cenderung memiliki disposisi yang lebih baik. Selama 100.000 tahun, ada sekelompok besar jenius dan makhluk besar, dan ada banyak penguasa sektor. Seiring berjalannya waktu, bumi mungkin menjadi klan yang perkasa di dalam umat manusia, seperti ras Dewa Api. Dan dibandingkan dengan ras Dewa Api, penduduk bumi memiliki potensi yang lebih tinggi. Tidak mungkin, kata Master Semesta, itu planet yang dibuat khusus oleh tamu gunung duduk. Ini tak ternilai harganya, minta dia untuk mengubah suatu kondisi. Bumi, tidak mungkin. Batu cermin disambiguasi. Ada 36 dari mereka. Tidak mungkin seseorang bisa menggantikan bumi. Melihat bagaimana Master Semesta lainnya tidak setuju, pemimpin kota kekacauan primal tidak bisa membantu, tetapi mengerutkan kening saat dia berbicara. Dulu ketika aku maju dalam kapasitas perusahaan virtual jagat maya, aku menghabiskan hanya 50 miliar elemen campuran untuk membeli hak kepemilikan lautan bumi. 50 miliar elemen campuran itu bukan pembayaran satu kali, itu dibagi menjadi 3 angsuran. Sekarang aku menggunakan batu cermin disambiguasi ini untuk berdagang, aku pikir jumlahnya harus hampir sama. Pemimpin kota kekacauan primal, 2 Master Semesta memanggil pada saat yang sama. Mereka saling memandang, lalu salah satu dari mereka, raksasa dengan 3 tanduk tajam dan tubuh berselimut baja bersisik, berkata dengan suara rendah dan dalam, saat itu, Luo Feng bukan siapa-siapa, 50 miliar elemen campuran adalah jumlah yang setinggi langit. Meskipun kamu menandatangani kontrak atas nama perusahaan virtual jagat maya, kamu juga memiliki perjanjian dengan kami, aliansi tentara bayaran semesta, dan beberapa pihak lainnya. Hak kepemilikan lautan bumi dan hak kepemilikan tinggi lautan, dibagi di antara kita berlima. Kami berlima telah mengirim keturunan kami untuk tinggal di bumi. Sudah 100.000 tahun sejak itu, karena karakteristik unik bumi, yang kamu semua harus sudah tahu. Planet yang menakjubkan, anak-anak yang lahir di bumi bisa jauh lebih kuat, dalam kemampuan mereka untuk belajar dan mendapatkan kekuatan. Sementara kecepatan awal peningkatan mereka, sesuai dengan keturunan di planet lain, seiring berjalannya waktu, dengan pembelajaran terus-menerus dan akuisisi, tingkat di mana mereka meningkatkan jauh melampaui keturunan di planet lain. Tamu gunung duduk luar biasa. Untuk berpikir dia bisa membuat planet seperti itu. Siapa yang tahu, berapa tahun ia habiskan untuk menciptakan sebuah planet, di mana jiwa-jiwa bayi dapat mengalami perubahan evolusioner. Ini benar-benar luar biasa untuk kata-kata. Raksasa itu menghela napas kagum. Tamu gunung duduk benar-benar hidup, sampai statusnya sebagai yang paling senior, dari semua makhluk tertinggi alam semesta. Diposisikan pada tingkat sosial tertinggi umat manusia, mereka semua tahu tentang tamu gunung duduk. Umat manusia mungkin memiliki makhluk tertinggi di jagat raya, tetapi pada saat alam semesta baru saja muncul, manusia seperti anak kecil yang tersandung, ketika mereka belajar cara berjalan, perlahan-lahan dan goyah bertambah banyak jumlahnya. Pada saat itu, bentuk kehidupan khusus yang merajalela di alam semesta adalah makhluk tak terkalahkan. Bentuk-bentuk kehidupan khusus ini secara alami diberkahi dengan kekuatan dan kepandaian, seperti 8 dewa binatang alam jagat raya. Adapun tamu gunung duduk, selama periode paling kuno setelah kelahiran alam semesta, dia sudah menjadi penyendiri di antara makhluk tertinggi alam semesta. Bumi terus-menerus menciptakan makhluk besar, lanjut raksasa itu dengan suaranya yang rendah dan dalam. Itu bisa membuat cabang yang sangat besar seperti ras manusia, memberikannya nilai yang tidak kalah dengan cabang dari jenis harta karun sejati. Tidak ada cara aku akan setuju untuk menukarnya dengan apapun dengan mudah. Aku juga tidak setuju. Tidak setuju. Tokoh otoritatif dari 2 kekuatan utama, Bank Semesta Pertama dan Bank Sungai Semesta Pertama, menyuarakan ketidaksepakatan mereka bersama pemimpin kota kekacauan primal yang khawatir ini.
Dia sedikit mengernyit. Jadi, batu cermin disambiguasi. Apa yang harus dilakukan tentang itu? Suara menggelagar pencipta kapak besar terdengar dari singgasananya. Jika tidak ada yang mau mengembalikan bumi, maka Luo Feng tidak akan menyerahkan batu cermin disambiguasi. Apa yang tidak dimiliki umat manusia kita adalah harta sejati yang tertinggi. Lanjut raksasa itu. Sedangkan untuk domain puncak jenis harta sejati, mengingat tingkat ini, umat manusia sudah memiliki beberapa potong. Selain itu, batu cermin disambiguasi hanya mewakili kesempatan untuk mendapatkan harta sejati dari tingkat puncak. Belumkah kita bertemu dengan sejumlah peluang serupa sejauh ini? Seperti lautan semesta, jika kita berani habis-habisan, adalah mungkin untuk mendapatkan jenis domain puncak harta sejati kapan saja. Dengan peluang 1 dari 36 untuk mendapatkan harta karun sejati jenis puncak. Menggunakan ini untuk berdagang untuk bumi adalah hal yang mustahil. Betul, aku setuju dengan cermin sepi. Tokoh otoritatif aliansi tentara bayaran semesta, Bank Semesta Pertama, dan Bank Sungai Bintang Semesta menyuarakan pendapat mereka. Dear all, murid aku, Luo Feng, pemimpin kota kekacauan primal memulai. Kemampuannya telah mencapai standar penguasa tertinggi tingkat semesta. Semua penguasa alam semesta, termasuk pencipta kapak besar, memandang ke atas. Pemimpin kota kekacauan primal, kamu tidak bercanda. Luo Feng baru saja memulai kultivasi belum lama ini. Penguasa alam semesta tingkat atas. Apakah kamu menyaksikannya secara pribadi? Itu tidak benar, mustahil. Tidak satu pun dari para penguasa semesta bisa percaya bahwa Luo Feng, yang hanya memiliki budidaya 10.000 tahun dan hanya menjadi abadi 20.000 tahun yang lalu, namun sekarang berada di tingkat penguasa semesta tingkat atas. Di seluruh alam semesta, hampir tidak ada yang akan menemukan klaim seperti itu dapat dipercaya. Pemimpin kota kekacauan primal, apakah itu benar? Pencipta kapak hebat tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Pemimpin kota kekacauan primal memindai sekelilingnya. Kemudian, dengan sedikit anggukan, dia menjawab, aku belum mengujinya sendiri. Namun, kami telah menjadi guru dan murid selama 10.000 tahun, dan berdasarkan pemahaman aku tentang dia, jika dia berani mengatakan demikian, itu pasti benar. Kamu belum mengujinya secara pribadi. Jadi, klaim ini belum diuji atau dibuktikan. Master alam semesta yang belum benar-benar berpapasan dengan Luo Feng tertawa, dan menggelengkan kepala. Cermin sepi, sosok berwibawa dari aliansi tentara bayaran alam semesta tertawa keras. Pemimpin kota kekacauan primal, Luo Feng mungkin menggunakan batu cermin disambiguasi dan hal-hal di bumi untuk menambah kekuatan tubuhnya. Dia mengambil keuntungan dari hubungannya dengan kamu. Dia mungkin mengatakannya dengan sengaja karena dia memiliki keyakinan bahwa kamu, gurunya, akan mempercayainya. Cermin sepi, kamu pikir murid aku seperti milikmu? Kata pemimpin kota kekacauan primal, matanya menyala dengan jejak kemarahan. Mirror sepi tersenyum tetapi tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Bagaimanapun, pemimpin kota kekacauan primal memegang otoritas tertinggi di perusahaan virtual jagat maya. Dalam hal kemampuan atau status, tidak ada orang lain yang hadir, selain pencipta kapak besar, yang memenuhi syarat untuk menindasnya. Lebih jauh lagi, bahkan alam semesta dasar berada di bawah yurisdiksinya, semua penghargaan ini meningkatkan status pemimpin kota kekacauan primal dengan cepat. Dari 5 kekuatan utama dalam ras manusia, Aula Kapak Besar dan perusahaan semesta jagat maya adalah yang terkuat, aliansi tentara bayaran alam semesta, Bank Semesta Pertama, dan Bank Sungai Bintang Semesta adalah satu tingkat lebih rendah. Jika Luo Feng mengklaim sebagai penguasa alam semesta tingkat atas, dan ingin mencoba tangannya memasuki kuil disambiguasi, biarkan dia. Dia perlu merasakan sedikit penderitaan. Adapun perdagangan kembali bumi, batu cermin disambiguasi jauh dari cukup. Batu cermin disambiguasi dengan imbalan hak kepemilikan bumi, jelas tidak dapat diterima. Pemimpin kota kekacauan primal menahan napas saat dia memperhatikan situasinya. Makhluk mulia seperti para penguasa alam semesta ini, betapa anehnya temperamen mereka. Dingin dan sombong, keras kepala dan susah diatur, baik hati tetapi tidak kenal ampun. Makhluk-makhluk ini memiliki begitu banyak wajah. Mereka bisa menjauhkan diri dari menyentuh garis bawah, sehingga manusia secara alami akan mentolerir kehadiran mereka. Makhluk super ini menikmati hak istimewa khusus, selama mereka tidak menyentuh garis bawah. Dari semua penguasa semesta, pemimpin kota kekacauan primal biasanya adalah
orang yang memimpin peristiwa besar yang berkaitan dengan masalah umat manusia. Dia juga orang yang selalu memegang isu-isu seperti itu dalam hal tertinggi. Dari sudut pandangnya, bumi mungkin penting, tetapi terlepas dari apakah para jenius dibudidayakan oleh kekuatan besar lainnya, atau dibudidayakan oleh penghuni manusia yang hidup di bumi, bukankah mereka semua pada dasarnya bagian dari ras manusia? Secara keseluruhan, ras manusia masih kuat dan mampu mendapatkan rasa terima kasih dan kesetiaan Luo Feng. Selain itu, wilayah manusia sangat luas, bahkan jika ada cabang bumi yang sebanding dengan ras Yansen, itu masih hanya sebagian kecil dari kekuatan keseluruhan ras manusia. Masalah saat ini menyangkut keuntungan mereka sendiri, jadi tidak ada dari mereka yang mau menyerah dengan mudah, pikir pemimpin kota kekacauan primal dan menghela nafas dalam hati. Dari tahtanya, pencipta kapak besar meneriakkan perintahnya. Diskusi ini akan berakhir di sini. Master alam semesta lainnya terdiam saat mereka melihat ke arahnya. Pemimpin kota kekacauan primal, kata pencipta kapak besar, menatapnya. Dengan sedikit membungkuk untuk menunjukkan rasa hormatnya, pemimpin kota kekacauan primal sudah dekat. Kamu harus memberitahu Luo Feng bahwa, menggunakan batu cermin disambiguasi untuk menukar hak kepemilikan bumi adalah mustahil. Jika dia tidak mau menerima proposal kami yang lain, ras tidak akan memaksanya. Pencipta kapak besar tersenyum. Mengenai hak kepemilikan bumi, katakan padanya bahwa selama kemampuan dan kekuatannya dapat mencapai tingkat tertentu yang dianggap cukup, maka tentu saja, tidak ada yang mustahil. Pemimpin kota kekacauan primal tersenyum. Aku mengerti. Sebaliknya, para penguasa alam semesta lainnya sedikit terkejut. Pencipta kapak besar. Tatapan pencipta kapak besar memindai aula, saat dia berkata dengan dingin, waktu ketika Luo Feng bisa duduk di sini bersama kita adalah waktu untuk mengembalikan hak kepemilikan bumi kepadanya. Beberapa tuan semesta hanya bisa menurunkan kepala mereka dengan kepatuhan. Ketika pencipta kapak besar memberi perintah, tidak ada satu jiwa pun di ras manusia yang berani melawannya. Luo Feng menangkap kabar itu dengan sangat cepat. Ketika dia mendengar kabar dari gurunya, Luo Feng dimengerti marah. Tapi dia juga melihat secercah harapan. Dia marah karena hanya 50 miliar elemen campuran telah membeli setengah dari hak kepemilikan bumi. Tetapi sekarang, bahkan dengan batu cermin disambiguasinya yang bernilai 10.000 kali lebih banyak, atau bahkan 1 juta kali lebih banyak. Namun dia bahkan tidak bisa menggunakannya untuk menukar hak kepemilikan. Adapun secercah harapan, dia menantikan janji yang dibuat pencipta kapak besar kepadanya. Itu menunjukkan betapa pentingnya bumi, pikir Luo Feng. Itu tidak akan dikembalikan kepada aku dengan mudah. Duduk bersama mereka, kan? Segera, bumi, pada akhirnya menjadi milik kita penduduk bumi. Selama hampir 100.000 tahun, dia telah rajin mengolah dirinya menjadi lebih kuat dan semakin kuat, sehingga suatu hari, dia bisa mengangkat seluruh langit untuk sesama penghuni bumi. Dia akan melakukan itu karena dia adalah makhluk terhebat di antara semua penduduk dunia, orang yang mereka hormati. Dia akan menjadi pemimpin spiritual bagi semua penduduk dunia. Sebenarnya, ketika Luo Feng pertama kali melangkah ke alam semesta, terutama ketika ia adalah pemimpin gerombolan bumi, ia telah menangkal banyak putaran bahaya bagi bumi, yang merupakan alasan mengapa penduduk bumi memujanya. Ada orang-orang yang menyembah dia hanya untuk siapa dia. Ada orang-orang yang sangat memujanya sebagai pahlawan. Seiring berlalunya waktu, hari demi hari, tahun demi tahun, mereka secara alami datang untuk lebih memujanya. Terutama penduduk bumi yang berkeliaran di alam semesta seperti Luo Feng, yang kemudian tahu lebih banyak tentang manfaat yang telah ia berikan kepada mereka. Sejak saat itu hingga 100.000 tahun kemudian, penyembahan Luo Feng, yang diturunkan ke banyak generasi sesudahnya, akhirnya menyebabkan Luo Feng menjadi simbol, dan seorang pemimpin ras manusia di bumi. Kekuatan aku akan segera dapat sepenuhnya melindungi umat manusia yang hidup di bumi, kata Luo Feng pada dirinya sendiri. Sementara itu di aliansi wilayah utara, di istana Master Sungai Bintang. Master Sungai Bintang, kedua kepala pemimpin gerombolan cahaya berkembang membungkuk dan penuh hormat. Sebuah suara terdengar di tengah kegelapan yang menyelimuti istana. Master Aliansi telah membangkitkanmu, tapi kamu mengatakan, orang yang membunuhmu adalah Luo Feng. Ya, pemimpin gerombolan cahaya berkembang menjawab dengan hormat. Dia membunuhku dengan satu serangan, hanya dengan satu serangan. Luo Feng telah meninggalkan sektor Dewa Binatang, untuk kembali ke alam semesta yang utama,
dan ketika dia kembali ke bintang asli sekali lagi, dia adalah harta karun bergerak dalam bentuk manusia, siap untuk dipetik oleh makhluk-makhluk besar dari ras lain. Saat itu, yang pertama untuk menyeberang jalan dengannya adalah pemimpin gerombolan cahaya, dan dia telah dibunuh oleh Luo Feng dengan satu pukulan pedangnya. "Kamu yakin itu Luo Feng?" "Hanya dengan satu pukulan," tanya suara di tengah kegelapan lagi. "Master Sungai Bintang, aku yakin sekali," kata pemimpin gerombolan berkembang. "Ini adalah adegan bagaimana dia membunuhku saat itu." Pemimpin gerombolan berkembang menjawab dengan hormat, ketika dia mengingat kembali kenangan melalui kekuatannya yang suci, memainkannya seolah-olah itu adalah klip video, pedang Luo Feng yang dingin dan tajam, berubah menjadi cahaya keemasan yang menyilaukan. Dengan satu serangan, dia diiris melalui baju besi harta karun biasa pemimpin gerombolan cahaya berkembang, dan mengirimnya ke kerajaan tanpa ragu. Seketika suasana menjadi diam, Master Sungai Bintang terdiam juga. Dia telah membangkitkan sejumlah besar ksatria alam semesta, dan telah mendengar tentang beberapa mengklaim bahwa mereka telah dibunuh oleh Luo Feng. Itu menyiratkan bahwa Luo Feng sudah memiliki kekuatan penguasa semesta. Tapi pemimpin gerombolan cahaya berkembang adalah Master Semesta. Dan hanya satu serangan sudah cukup untuk membunuhnya. Kekuatan semacam itu hanya mungkin terjadi oleh penguasa tertinggi tingkat dunia. Menjadi abadi hanya dalam 2000 tahun, suara di ruang gelap itu penuh kejutan. "Kirim perintah aku." Suara itu bergema di seluruh halaman istana, dan didengar oleh semua ksatria alam semesta, yang segera melakukan perintahnya. Manusia, Luo Feng, memiliki kekuatan penguasa alam semesta tingkat atas, dan kekuatannya sebanding dengan manusia guru istana surga erosi. Kirimkan informasi ini ke seluruh alam semesta. Setiap orang di jagat raya harus tahu, terutama kekuatan seperti serdadu serigala, iblis, dan ras otomat, semua yang memiliki permusuhan besar terhadap umat manusia. Mereka pasti akan melalui segala cara untuk menghilangkan Luo Feng sesegera mungkin. Dia mampu mencapai standar guru istana surga erosi dalam waktu yang singkat. Jika dia memiliki beberapa ratus tahun lagi, maka apakah umat manusia akan memiliki makhluk hebat lain, selain pemimpin kota kekacauan primal? Iya benar, setiap ksatria alam semesta di lingkungan istana menerima perintah. Berita mulai menyebar dengan cepat dari setiap saluran aliansi wilayah utara. Aliansi wilayah utara adalah salah satu kekuatan super terbesar di alam semesta, dengan jumlah ras tertinggi, dan sejumlah besar ksatria alam semesta. Ketika mereka memprakarsai penyebaran berita, berita itu pun menyebar dengan cepat. Dalam satu hari, ke-9 kekuatan besar alam semesta, berbagai kekuatan tingkat atas, hampir semua orang di seluruh alam semesta yang luas, telah mendengar berita itu. Berita itu secara alami mencapai ras manusia juga, dan setiap ksatria alam semesta manusia mengetahui hal itu. Ksatria yang sejati, ksatria terikat waktu, Sir 9 Bilah, Master Pedesaan Ganwu, Master Istana Erosi Surga, Ksatria Abadi, Ksatria Guiyi, mereka semua menerima berita yang menghancurkan alam semesta, tentang bentuk kehidupan yang luar biasa, yang sangat kuat di luar pemahaman Luo Feng, orang yang telah dilemparkan ke dalam pemimpin kota kekacauan primal, setiap atasan di semua ras di alam semesta. Sementara itu, di dalam teritorial Dia Api, di istana utama dikelilingi oleh api yang tak berujung. Luo Feng manusia itu memiliki kekuatan penguasa alam semesta tingkat atas. Dia membunuh pemimpin gerombolan cahaya berkembang dengan satu serangan. Tidak mungkin. Kaisar Api mengamuk dan meraung, dan matanya berkilauan karena kegilaan. Dia bangga secara alami, dan dia bangga dibudidayakan oleh tamu Gunung Duduk. Dia memandang rendah saudara laki-laki seperguruannya, karena pada awalnya dia adalah budak gurunya, dan dia memiliki potensi yang lebih rendah, dan harta yang sejatinya dibandingkan dengan dia. Dia sudah mendambakan menjadi setara dengan tamu Gunung Duduk, atau bahkan lebih kuat. Namun, setelah Luo Feng muncul, tamu Gunung Duduk juga mencurahkan waktu dan energinya untuk murid ketiga ini, dan dia bahkan telah menyiapkan harta tertinggi menara bintang sejati, untuk Luo Feng. Kaisar Api merindukan harta karun sejati tertinggi itu, tetapi tidak ada gunanya. Dia waspada terhadap saudara lelaki ketiga itu, karena dia berpikir, dia akan menjadi ancaman terbesar baginya. 100.000 tahun, geram Kaisar Api. Bagaimana mungkin baginya memiliki kekuatan penguasa tertinggi tingkat atas, hanya dalam 100.000 tahun? Bagaimana itu mungkin? Itu pasti guru tamu Gunung Duduk. Pasti karena pengaturannya, Luo Feng tidak mampu menyelesaikan itu sendirian.
Guru tamu Gunung Duduk lebih menyukai saudara ketiga. Dia memberinya harta sejati yang tertinggi. Dan sekarang dia membantunya mendapatkan kekuatan penguasa alam semesta tingkat atas, setelah dia abadi hanya 20.000 tahun. Wajah Kaisar Api terpilin dengan amarah. Tunggu dan lihat, guru tamu Gunung Duduk. Dia tidak akan pernah menyusul aku, bahkan dengan bantuan kamu. Aku akan selalu menjadi yang terbaik. Aku akan menjadi lebih kuat, dan akan lebih kuat darimu. Ruang di sekitar Kaisar Api pecah, dan mata di bawah tanduk satu-satunya tampak gila dan menakutkan. Sementara berita itu tersebar luas, dan mengejutkan semua kekuatan di alam semesta. Para kesatria pembantai dari ras serangga telah dibangkitkan. Dia memiliki baju besi harta sejati senior, namun masih dibunuh oleh Luo Feng. Luo Feng adalah orang yang membunuhku, kata para kesatria pembantai. Aku memiliki armor harta karun yang benar-benar senior, tetapi satu serangan darinya merusak lebih dari setengah tubuh suciku, dan 2 serangan membunuhku secara langsung. Berita itu lebih mengejutkan. Penguasa semesta yang mengenakan baju besi harta sejati senior, yang terbunuh oleh 2 serangan bahkan lebih mengerikan, daripada pemimpin Grom, Olan Cahaya Berkembang, yang terbunuh oleh 1 pukulan. Harta sejati senior, penguasa alam semesta terbunuh, bahkan saat mengenakan armor harta karun sejati senior. Itu keterlaluan, dia harus menjadi penguasa alam semesta tingkat atas. Kebetulan sekali, aliansi ras serangga, memberikan berita segera, setelah aliansi teritorial utara membagikan berita tersebut. Sangat sulit untuk membangkitkan kembali penguasa semesta. Para kesatria pembantai pasti telah dihidupkan kembali, setelah berita menyebar bahwa pemimpin berkembang gerombolan cahaya, dibunuh oleh Luo Feng. Ras serangga menghidupkan kembali para kesatria pembantai, hanya untuk memverifikasi berita. Tidak ada yang mengharapkan kesatria para pembantai untuk mengatakan sesuatu yang sangat mengejutkan. 2 berita itu disebarkan dalam 1 hari, dan mereka mengejutkan dunia. Sementara itu di dalam alam semesta, yang dimiliki oleh ras otomat. Saat ini terlihat tak terhitung helai, yang menghubungkan planet-planet dan bintang-bintang, memberi alam semesta tampilan jaring raksasa. Sebuah suara bergema di setiap sudut di alam semesta itu. Anak-anakku, katanya, bahwa manusia yang baru dilatih selama 100.000 tahun, begitu kuat sehingga ia dapat membunuh penguasa alam semesta, dengan mengenakan harta sejati senior. Benarkah itu? Ya Tuan, aku sudah menghubungi aliansi Cincin Duri, dan mereka bilang itu benar. Aku sudah melakukan penelitian juga, dan itu benar. Aku telah melihat rekaman kesatria para pembantai terbunuh. Ya Tuan, kita tidak bisa membiarkan Luo Feng hidup-hidup. Ya Tuan, ras otomasi adalah ras yang aneh, karena semua anggota dalam ras adalah bentuk kehidupan yang cerdas, tetapi ada perintah bagi mereka untuk taat pada intinya. Mereka menyerahkan diri sepenuhnya kepada makhluk terbesar, dalam ras otomasi, alam semesta tertinggi yang dikenal sebagai Master Bapa. Mereka akan dengan senang hati mati jika itu adalah perintah dari Master Bapa mereka, dan ada ikatan yang luar biasa, di antara makhluk-makhluk dalam ras otomat. Suara Master Bapa tersebar di seluruh alam semesta, dengan mengatakan, ini baru 20.000 tahun sejak dia menjadi abadi, dan dia memiliki kekuatan penguasa alam semesta tingkat atas sekarang. Dia pasti akan menjadi ancaman bagi ras kita, jika kita membiarkannya bebas berkeliaran. Anak-anakku, ikuti perintahku, cari Luo Feng dan bunuh dia. Kita harus membunuhnya sebelum dia menjadi penguasa semesta. Baik Tuan, ya, Master Bapa, ras automaton, ras serangga, dan ras iblis semuanya ketakutan. Ras manusia, ras serangga, ras iblis, dan ras otomat hidup berdekatan satu sama lain, dan mereka telah bertarung satu sama lain untuk selamanya. Ada banyak sekali pertikaian di antara mereka, dan satu makhluk besar, satu demi satu lahir selama perang. Mereka memandang rendah ras penjara dan ras kristal. Setelah ras tertentu dari 4 ras puncak menjadi lebih kuat, 3 ras lainnya sering membentuk aliansi tanpa diskusi. 3 ras lainnya akan mengambil tindakan jika seorang jenius yang luar biasa dilahirkan, karena mereka tidak bisa membiarkan satu kekuatan di antara mereka menjadi lebih kuat. Tentu saja, jika sebuah ras tiba-tiba tersandung dan mati, itu akan menjadi kejutan yang menyenangkan bagi 3 ras lainnya. Respons terhadap berita Luo Feng datang seperti yang diharapkan. Dia tumbuh terlalu cepat, dia akan menjadi pemimpin kota kekacauan primal lain, jika kita membiarkannya bebas berkeliaran. Kita harus membunuhnya sesegera mungkin. Kalau tidak,
dia akan menjadi begitu kuat sehingga bahkan, penguasa tertinggi alam semesta tidak dapat membunuhnya. Bunuh dia sebelum menjadi master semesta. Sampaikan perintah aku, setiap makhluk hebat di bintang asli, harus mengawasi Luo Feng. Sampaikan perintah aku, ras otomat, ras serangga, dan ras iblis menjadikan ini prioritas utama. Mereka semua tahu bahwa, jika makhluk tertinggi dilahirkan dalam ras, seperti Master 9 Keterasingan, meskipun secara teknis dia bukan penguasa tertinggi alam semesta, dia bisa membuat semua ras puncak putus asa. Luo Feng memiliki teknik warisan, klon. Dia bisa dilahirkan kembali bahkan jika salah satu tubuhnya yang suci terbunuh. Master alam semesta yang kuat dengan teknik cloning, akan menjadi mimpi buruk bagi ras musuh. Dan dia pasti akan menjadi pilar rasnya sendiri. Kita harus membunuhnya. Aliansi Teritorial Utara juga ingin Luo Feng mati, tetapi mereka merasa relatif lega. Mereka tahu bahwa ras automaton, ras iblis, dan ras serangga seharusnya menjadi yang gelisah. Adapun sekolah dewa leluhur, aliansi binatang luar angkasa, ras penjara, dan ras kristal, mereka menanti untuk menyaksikan pertarungan di antara 4 ras puncak. Luo Feng manusia itu memang luar biasa. Jika dia bisa selamat dari ini, dan menjadi master semesta, tidak ada yang akan bisa menyakitinya. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua, yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.